Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizali Makalat dengan nomor NIM 2214-24015. Saya adalah mahasiswa aktif dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kali ini, saya membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Negara dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nilutung SPDMSC. Di video kali ini, saya akan membawa tema atau materi tentang Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa yang ada di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang dikenal dengan sebutan Nusantara, sebuah wilayah yang dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang budaya, agama, bahasa, dan adat istiadat yang sangat beragam. Keberagaman ini tentu menjadi kebanggaan, namun sekaligus berpotensi menimbulkan perpecahan apabila tidak memiliki dasar pemersatu yang kokoh. Dalam konteks inilah, Pancasila menempati posisi yang sangat penting sebagai ideologi pemersatu bangsa. Pancasila bukan sekedar rumusan 5 sila, melainkan suatu sistem nilai yang hidup sekaligus menjadi fondasi bagi keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai ideologi pemersatu, Pancasila memiliki kekuatan yang sangat mampu mengikat seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Nilai-nilai di dalamnya mencerminkan kepribadian bangsa serta menjadi pedoman bersama yang disepakati tanpa memandang suku, agama, ras, maupun golongan. Melalui sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila memberi ruang bagi umat beragam untuk menjalankan keyakinannya secara damai. Sila ini dapat menegaskan bahwa Indonesia bukan negara sekuler yang mengadakan agama, tetapi juga butuh negara yang mendasarkan diri pada satu agama tertentu. Sikap inklusif ini membuat Pancasila mampu diterima oleh seluruh pemeluk agama yang ada di Indonesia. Selain itu, sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat menumbuh rasa saling menghargai antar individu dan antar kelompok. Sila kemanusiaan yang di ujung dalam sila ini menjadi landasan penting untuk memperkuat hubungan sosial. Dalam kehidupan nyata, sila ini dapat tercermin dalam sikap saling membantu saat bencana, menghargai berbeda pendapat, dan menjunjung tinggi martabat manusia. Semangat kemanusiaan inilah yang menjadi Indonesia tetap kokoh meski terdiri dari masyarakat yang heterogen. Sila Persatuan Indonesia merupakan inti dari kekuasaan Pancasila sebagai ideologi pemersatu. Nilai pemersatuan ini mengingatkan bahwa kepentingan nasional harus selalu ditempatkan di atas kepentingan pribadi atas kelompok. Dalam sejarah bangsa semboyan, Bhinneka Tunggal Ika telah berbukti menjadi terkuat untuk bagi masyarakat Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan seperti ancaman separatisme dan konflik sosial. Melalui nilai persatuan, bangsa Indonesia diajak untuk memandang perbedaan sebagai keunikan yang memperkaya identitas nasional. Nah, lebih lanjut, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menegaskan bahwa setiap keputusan dalam kehidupan berbangsa harus dilakukan secara demokratis. Demokrasi adalah dalam konteks Pancasila bukan hanya sekedar sistem politik, tetapi merupakan budaya dialog yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Nilai ini menjadi dasar bagi penyelesaian konflik dan pengambilan keputusan kolektif yang mengedepankan kesepakatan bersama, bukan dominasi satu pihak terhadap pihak lain. Yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana dapat menjadi tujuan ideal bagi seluruh Indonesia. Sila sebelumnya, yaitu sila ini menentukan bahwa Indonesia harus menjadi negara yang mampu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya secara merata. Keadilan sosial tidak hanya bermakna pemerataan ekonomi, tetapi juga keadilan dalam pendidikan, kesehatan, dan kesepakatan kerja. Melalui sila ini, Pancasila memberikan arah agar pembangunan tidak hanya dinikmati oleh sebagai sekelompok,
ada diskriminasi. Secara keseluruhan, bahwa Pancasila sebagai ideologi pemersatu bekerja pada 3 ranah. Yang pertama ranah filosofi, yang kedua ranah sosial, dan yang ketiga ranah politik. Secara filosofis, Pancasila menjadi dasar bagi cara pandang bangsa terhadap manusia, masyarakat, dan negara. Secara sosial, Pancasila mengatur hubungan antar warga berdasarkan nilai gotong royong, toleransi, dan persaudaraan. Sedangkan secara politik, bahwa Pancasila mengarahkan penyelenggaraan negara agar bersifat demokratis, adil, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Pada era globalisasi dan digital seperti sekarang, peran Pancasila semakin relevan. Arus informasi, penetrasi budaya asing, dan meningkatkan potensi konflik sosial menuntut suatu pedoman yang dapat dijadikan penyeimbang. Pancasila hadir sebagai filter sekaligus paduan agar masyarakat tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Dengan demikian, meskipun zaman berubah sangat cepat, nilai-nilai Pancasila tetap menjadi landasan yang menjadikan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, saya dapat menyimpulkan bahwa Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tapi juga merupakan kekuatan pemersatu yang telah terbukti mampu menjaga harmonisasi kehidupan bangsa. Ia juga dapat menuntun Indonesia agar tetap solid di tengah keanekaragaman, menjadi benteng dalam menghadapi perpecahan, dan sekaligus menjadi identitas bangsa yang membedakan dari negara lain. Melalui Pancasila ini, bangsa Indonesia dapat melangkah maju sebagai bangsa yang berdaulat, adil, dan berkepribadian. Itulah yang bisa saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya Muhammad Rizali Makassar, izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.